Nih, kita akan bahas masih tentang deret. Ya. Kemarin itu ada di SMA berarti ya. Saat SMA kita mengenal ada yang namanya deret aritmetik gitu ya. Deret aritmetika ini deret yang baris per barisnya itu dibedakan berdasarkan selisih atau beda gitu ya. Selisih atau beda. Yang seperti apa? Contoh, kalau saya punya 1 terus 6 gitu ya. Terus 11, setelah ini jadi berapa? 16. 16 terus 21. 21. Apa ini yang meyakini kalian kalau setelahnya itu adalah 16, 21. Setelah 21 berapa? 26. Kenapa? Selisihnya 5. Nah, ada selisih ya. Di sini selisih atau bedanya. Beda dari mana? Ketika di A1 dengan A2 atau waktu SMA itu biasanya U1 gitu ya. U1, ini U2 sama aja. Mau A1, A2, yang jelas ada beda selisihnya. Ini yang namanya deret aritmetik. Nah, biasanya kalau deret aritmetik ini kalau saya teruskan sampai dia ini kan N1 ya, N2 dan seterusnya. Kalau sampai N hingga kira-kira berapa sih nilainya? Maaf, bukan N hingga. Di sini ya saya nulisnya U. Berarti saya nulisnya A hingga gitu ya, bukan N hingga. Berarti berapa ya? Tahingga. Hingga. Ini hingga juga ya. Karena saking banyaknya atau saking besarnya. Nah, di deret aritmetik ini atau di bagian deret ini kalau saya tanyakan berapa U ke berapa di sini? 4. Maka berapa sih U ke 4 di sini? 16. 16. Ya kan? Nah, sekarang apa bedanya jika deret ini kita jumlahkan? Nah, ketika dijumlahkan, dia tidak menjadi U lagi, tapi dia menjadi jumlah dari deret. Ya kan? Kalau saya tanyakan A 4, maka 16. Tapi kalau saya, biasanya jumlah itu, jumlah deret, itu ditulisnya dalam bentuk SN. Ya, SN. Jadi kalau di sini N-nya sampai berapa? Kalau saya tanyakan S, N-nya ke 4, jadi S4 gitu ya. Berapa S4? S4 artinya apa? A1 ditambah A2 ditambah A3. Ya, tambah 6. A1, A2, tambah A3, tambah A4. Jadi berapa kalau gitu? 1 ditambah 6, tambah 11, tambah 16. Nah, jadi berapa? 34. 34. Ya, sekalian harus ini ya. Apa namanya itu? Dijumlahkan aja ini berapa? 34. Nah, sekarang jadi kalau begitu A dengan S beda tidak? AN dengan SN beda tidak? Beda. Beda. Jadi SN itu adalah sigma dari AN-nya, ya kan? Dari N1 sampai hingga. Kalau saya menuliskannya S4, maka sigma dari AN-nya dari N1 sampai ke 4. Ya, jadi ini adalah jumlahnya. Nah, ketika jumlah seperti ini, kan kita tahu bahwa A hingga untuk aritmetik, berapa A hingga? Untuk A hingga, berapa A hingga? Tahingga. Hingga. Jadi kalau A hingga, ya hingga juga karena besar gitu ya, saking besarnya. Nah, bagaimana dengan SN hingga atau S
tahingga. Berapa S tahingga? Berarti dijumlah kan? Berarti berapa? Tahingga. Tahingga juga di sini. Makanya biasanya kalau aritmetika ya makin lama makin membesar saja. Ya, karena nilai atau bedanya gitu ya. Ini untuk yang aritmetika. Nah, minggu kemarin, 2 minggu yang lalu berarti ya. Ini aritmetika. Ini aritmetika. Nah, sekarang ada juga yang dinamakan dengan deret geometri, ya kan? Nah, deret geometri ini dibedakan berdasarkan rasio atau perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah, biasanya ditulisnya dalam bentuk R, ada R-nya. Yang dibandingkan adalah A2 dibanding dengan A1. Jadi A sebelumnya dibanding dengan A. A sesudahnya dibanding dengan AN-nya. Jadi kalau di sini saya tuliskan, bisa saya menuliskan AN plus 1 dibagi dengan AN. Jadi sesudah dibagi dengan saat itu. Bu, bisa tidak saya menuliskannya AN, berarti di sini AN min 1 gitu ya. Boleh saja, sama aja ini. Yang jelas nilai sebelumnya. Sesudah rasio dari barisan, sesudahnya dibagi dengan barisan itu sendiri, gitu ya. Nah, ini untuk yang rasio. Nah, contoh untuk yang rasio apa ya? Coba kita dapatkan contoh untuk yang rasio. Ini adalah 1/2. Setelah 1/2 jadi berapa? 1/4. Setelah 1/4 jadi berapa, coba? 1/8. 1/8. Terus 1/8 lagi? 1/16. 1/16. Ini kenapa kalian menuliskan seperti ini? Berapa rasionya? 1/2. 1/2. Tahu dari mana rasionya 1/2? Ini adalah A1, A2, A3, A4. Maka R-nya berarti apa? A2 dibagi A1. A2 dibagi A1. Jadi berapa? 1/4 dibagi setengah. 1/4 dibagi setengah. Hasilnya adalah? Setengah. Jadi R-nya adalah setengah. Nah, untuk yang rasio ini, untuk yang geometri ini, ya, khusus untuk yang geometri ini, bagaimana jika, jika saya tanyakan apakah berapa A di tahingga, berapa kira-kira A di tahingga? A di tahingga bisa jadi tahingga, atau malah bisa jadi tidak sama dengan tahingga, jadi mendekati suatu nilai di A tahingga. Makanya untuk geometri itu bisa kita katakan dia bisa mendekati atau malah jadi tahingga. Di sini ada penamaan konvergen dan divergen. Jadi dari mulai geometri ini ya, ada namanya konvergen dan divergen. Nah, suatu deret ini juga sama, bisa dijumlahkan, ya kan? Kalau saya tanyakan berapa A ke 4, maka hasil jawabannya adalah 16. Tapi kalau saya tanyakan berapa S keempatnya, berapa S keempatnya? Setengah, tambah 1/4, tambah 8, tambah 1/16. Nah, bagaimana dengan SN-nya? SN, S tahingganya. S tahingga juga sama, S tahingga bisa jadi S tahingga bisa tahingga atau bisa tidak sama dengan tahingga atau mendekati sesuatu nilai ya. Bisa tidak sama dengan tahingga atau bisa tahingga. Bisa tahingga. Nah, dalam deret
apa namanya tuh geometri ini kita 2 minggu yang lalu, berarti kalau begitu ini juga sama ya, bisa konvergen dan bisa divergen. Sekarang jika menentukan barisan itu konvergen atau divergen, maka kita gunakan apa? Ini sekalian nge-refresh karena setelah minggu ini mudah-mudahan selesai, setelah itu kita masuk ke materi baru. Untuk menentukan barisan, kita menggunakan apa? A tahingga sama dengan limit dari N menuju tahingga dari A, N. Ini untuk barisan. Ya, ini untuk barisan kan? Kapan dia dikatakan konvergen? Konvergen jika, halo, masih ingat? Nilainya tahingga bukan? Konvergen. Nilainya 0. Nah, bukan nilainya 0, nilainya tidak sama dengan tahingga, artinya mendekati nilai. Kapan dikatakan divergen? Ketika nilainya tahingga. Nah, ketika nilainya tahingga. Ini untuk barisan. Jadi kalau untuk menentukan barisan kita menggunakan limit. Kalau menggunakan limit, apa yang dilakukan? Bagi dengan pangkat terbesar di penyebut. Ya, ini. Nah, sekarang ini sudah, ini barisan. Nah, sekarang yang ini. Untuk masih di geometri ini, bagaimana dengan apa namanya tuh menentukan ini nih ya. Kalau ini bagaimana menentukan barisan. Ini yang A, yang B. Bagaimana menentukan konvergen atau divergen dari jumlah barisan. Deret. Atau jumlah deret. Maka yang harus kita lakukan atau yang apa namanya tuh kita kerjakan, jika deret itu adalah nanti karena soalnya contohnya nanti 1 2 jadi saya tuliskan aja A aja. Jika deret itu geometri, maka ada R-nya kan ya? Betul? Iya, Bu. Nah, kapan dikatakan konvergen? Kapan dikatakan divergen? R-nya. Dikatakan konvergen jika R-nya kurang dari 1. R-nya kurang dari 1. Ini karena kita berbicara tentang deret positif, maka R-nya dimutlakan. Kapan kita katakan divergen? Jika R-nya lebih dari 1. Lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Ini lebih dari 1, ya lebih dari 1 sama dengan, jadi mulai dari 1 ya. Mulai dari 1 divergen. Nah, ini contohnya, apa sih, bagaimana sih contoh di sini? Contoh konvergen divergen. Nah, sekarang kita lihat di sini yang tadi soal ini. Ini nih soalnya. Berapa R-nya? Di sini berapa R-nya? Setengah. Maka jika R-nya setengah, jika R-nya sama dengan setengah, si deret ini masuk ke konvergen. Ya, ada yang ditanyakan dulu? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Kita buktikan bahwa apa namanya tuh, apakah betul gitu ya?
kan ini kalau kita jumlahkan ini ada ya, kita jumlahkan ini ada ya, ada atau mendekati suatu nilai. Nah, untuk rumus dari geometri, SN-nya, rumusnya itu adalah A dibagi 1 min R. A-nya itu apa? Bilangan atau suku pertama gitu ya. Suku pertamanya dibagi 1 min R. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Contoh soal yang ini di sini. Contoh soal yang di sini, berapa SN-nya? SN-nya. Kalau begitu jadi berapa SN-nya di sini? Ayo, berapa SN-nya? A-nya berapa A-nya? Ini yang ini contoh soalnya ini kan. Berapa A-nya? A1 berapa? Setengah. Setengah. Dibagi dengan? 1 dikurangi 1 dikurangi? setengah. Setengah. Maka hasilnya? 1. Adalah? Setengah bagi setengah. Setengah dibagi setengah. Jadi? 1. 1. Jadi si nilai ini atau nilai S terhadap tahingga dia mendekati 1. Jadi ada nilainya gitu ya. Ada nilainya, dia mendekati nilai 1. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kan kita kadang-kadang tidak tahu berapa A-nya atau apa namanya itu SN-nya. Ini hanya membuktikan bahwa dia ketika N di tahingga itu dia mendekati suatu nilai. Karena itu, karena mendekati nilai, maka untuk untuk R yang di bawah 1 itu dikatakan konvergen karena ketika dijumlahkan mendekati nilai. Sampai situ ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan dulu? Tidak ada. Karena ini tugasnya sudah ada ya, tugas waktu minggu kemarin ya? Iya, Bu. Ini sudah ya tugasnya. Nah, sekarang yang kedua, ini adalah deret pangkat P gitu ya. Apa itu deret pangkat? Deret pangkat P itu adalah sigma N dari 1 sampai tahingga dari 1 per N pangkat P. Nih, N pangkat P. Jadi kalau saya tuliskan berapa? ANN-nya 1 gitu ya. 2, 3, maka bagaimana saya menuliskannya? 1 per 1 pangkat P gitu ya. Di sini 2 pangkat P, betul? Iya. 3 pangkat P dan seterusnya. Nah, untuk pangkat P, deret pangkat P, kapan kita katakan dia konvergen? Kapan kita katakan dia divergen? Halo? Konvergen P-nya lebih dari 1. Nah, P-nya harus lebih dari 1. Kalau divergen, berarti Kurang kebalikannya dari kan? sama dengan- Kurang dari sama dengan 1. Ini kebalikannya aja, lihat. Kebalikannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bagaimana jika, ini contohnya, berarti ini contoh nomor 2-nya, jika hasilnya itu atau istilahnya itu berapa sigma N dari 1 sampai tahingga dari 1 per N pangkat 3. Kalau begitu, ini maksudnya konvergen atau divergen? P-nya berapa? 3. 3. Konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen. Kita buktikan bahwa dia benar-benar konvergen nih. Dengan cara apa? Dengan cara integral saja yang paling gampang, ya kan? Iya, Bu. Jadi Sn itu adalah integral dari yang ini kan? 1 per N pangkat 3 dari 1 sampai tahingga Dn. Berarti kita dapatkan 1 sampai tahingga dari N pangkat minus 3 Dn. Sudah dipahami yang ini? Kenapa minus 3? Udah, Bu. Nah,
Berapa integralnya? Min setengah pangkat N pangkat min 2. Min 2 dengan batas 1 sampai tak hingga. Berarti kalau begitu ini artinya apa? Min setengah dari 1N kuadrat. Dari batas 1 sampai tak hingga. Berapa hasilnya? Hasilnya tak hingga. Tak hingga bukan? Hasilnya tak hingga? Coba. Setengah dibagi. Ini kan ini dikali. 1 per tak hingga kuadrat, betul? Ya, Bu. Dikurangi 1 kuadrat, betul? Jadi berapa hasilnya? Jadi hasilnya setengah. Setengah. Makanya dikatakan konvergen. Kenapa? Karena ketika dijumlahkan, hasilnya mendekati suatu nilai. Jadi ketika dijumlahkan sampai tak hingga, berapa sih nilai untuk yang ini? Mendekati setengah. Jadi kalau kalian bikin grafik, ini kenapa ini dibikin grafik? Ini adalah N, ini adalah S. Contohnya di sini adalah 1. Berarti yang ini adalah tak hingga, ini setengah, maaf. Nah, jadi si nilainya itu ketika sampai N, tak hingga itu dia begini aja terus. Dia nggak akan kemana-mana. Dia tidak akan lebih dari setengah. Ini adalah grafiknya. Makanya ada nilainya. Jadi kita bisa menentukan N di sini. Yo, sekarang bagaimana jika soal, sekarang nomor 3 ya. Nomor 3 soalnya jika sigma N dari 1 sampai tak hingga dari N pangkat setengah. Berapa P-nya? Setengah. Konvergen atau divergen? Divergen. Divergen. Yo, benar tidak kalau ini divergen? Kita buktikan. Dengan cara apa? Integral. Integral dari 1 sampai tak hingga dari 1 per N setengah dN. Ya, jadi berapa di sini? Integral 1 sampai tak hingga dari N min setengah dN. Ya, jadi berapa di sini? Jadi 2. 2 dikali N pangkat setengah. 2 dikali pangkat N pangkat setengah. Gini. Iya. Terus dari 1 sampai tak hingga. Masukkan nilainya. Ini kan artinya akar ya? Betul Iya, yang ini? Nah, dari 1 sampai tak hingga. Berarti 2 dari akar tak hingga dikurangi, ini gini ya, akar 1. Berapa hasilnya? Tak hingga. Tak hingga. Nah, kalau nilainya mendekati tak hingga, maka dikatakan apa? Divergen. Divergen. Ya kan, divergen. Ini seperti ini. Ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, bagaimana jika ini kan deret geometri, deret pangkat. Bagaimana apa tadi? Sekarang satu lagi adalah deret harmonik. Harmonik. Nah, deret harmonik itu deret apa? Deret yang P-nya itu sama dengan 1. Kalau P-nya sama dengan 1, yang ini nih, ini kita katakan apa? Divergen atau konvergen? Divergen. Divergen. Jadi kalau deret harmonik, kita katakan dia divergen. Ini divergen. Jadi contohnya apa? Jadi 1 per N. Nah, seperti ini. Untuk deret N 1 sampai tak hingga ini dikatakan deret divergen. Kenapa ini diperlukan atau kenapa ini dicari untuk apa namanya tuh kita melihat uji ya minggu kemarin. Sekarang kita lihat lagi. Ini deret
deret geometri, deret pangkat, deret harmonik. Sekarang kita lihat ujinya, ya kan? Uji integralnya. Kalau kita menggunakan uji integral, si deret ini kita langsung kan, Sn adalah integral dari AN. Kalau diintegralkan jangan lupa ada dn-nya. Kalau ininya K, ini dari 1 sampai tak hingga. Jika, bisa nggak saya menuliskan sini SK? Boleh tidak? Boleh, 1 sampai N, jadi sini N, K, D, K, gitu ya. Kalau ini saya ganti dengan R, boleh, berarti di sini SR, AR, DR. Jadi kalian jangan terjebak dengan N-nya ya. Jadi ini semua variabel aja, Nah, ini kita katakan divergen atau konvergen. Jadi kalau gimana? Dikatakan divergen atau dikatakan konvergen dulu biasanya enaknya. Dikatakan konvergen dan dikatakan divergen. Ini kalau dikatakan konvergen apa? Kalau apa? Tidak sama dengan tak hingga. Konvergen. Ini si S-nya konvergen. S-nya tidak sama dengan tak hingga. Tapi kalau divergen, ini sama dengan tak hingga. Ini kan yang tadi. Iya, Bu. Ini sama dengan tak hingga. Jadi kalau uji integral seperti ini. Sampai situ, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Waktu minggu udah lama ya, kayaknya. 3 minggu yang lalu lah ya, 3 minggu yang lalu. Kalian mengerjakan ini? Coba, contohnya. Ini refresh aja. Ini sebenarnya contoh soal yang ada di buku. Kalian pasti sudah mengerjakannya. Nomor 3, contoh soal nomor 3. Bagaimana sigma dari di sini N0 sampai tak hingga dari 1 per N plus 3. Bagaimana mengerjakannya? Ayo, saya yang menulis, kalian yang menyebutkannya. Buktikan dengan cara integral. Ini kan enak integral kan ya? Iya. Ya, gimana? Sama dengan atau Sn sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1 per N plus 3. 1 plus N plus 3 dn. Terus? Dimisalin boleh, Bu? Boleh. Jadi sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1 per M. 1 per M dm. Berarti M-nya yang mana M-nya? M-nya yang sini N. Ya. Ya. M adalah N plus 3. Terus? Berarti integralnya di sini dm sama dengan dn, gitu ya? Ya, Bu. Ini jadinya integralnya berapa yang ini? Ln M. Dari 0 sampai tak hingga. Kita masukkan nilainya. Ln dari N plus 3. Dengan batas 0 sampai tak hingga. Berapa? Tak hingga. Kalau begitu, dia divergen atau konvergen? Divergen. Nanti dia divergen. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Sampai sini? Nggak ada? Ini
ini kita langsung sampai 2 jam ini kayaknya, karena tidak terpotong. Udah? Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Terus minggu kemarin, nih sebelum ke ini yang harmoniknya. Mana nih? Nah, yang geometrinya sudah ya. Minggu kemarin tuh kalau tidak salah sudah ada apa soal. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi soalnya yang minggu kemarin ya. Atau soal yang di tugas kalian. Masih ingat soalnya di tugas kalian? Saya tuliskan di sini. Ini nomor 3, nomor 4. Ini soal di tugas nih. Sigma dari berapa? Di sini K1 atau N lah ya. N1 sampai hingga dari 1/7 pangkat N. Yo, kalian melakukannya seperti apa? Ini tugas kalau nggak salah kan? Ya. Ingat nggak? Ingat nggak tugas ini? Ingat. Ingat ya. Yuk, bagaimana mengerjakannya? Kan sudah ada di dulu, Bu. Yuk, gimana? Saya menuliskan aja di sini sampai kita nge-refresh. Kalian nuliskan dulu A1, A2-nya gitu? Iya. 1, A2, A3 gitu ya. Ini jadi berapa A1-nya? 1/7. 1/7, terus? 1/49. Terus? 1/343. 3/4/3. Terus kalian lanjutkan sampai berapa di sini? Sampai 3 aja sih, Bu. Boleh, 3 ya, sudah. Terus setelah itu apa? Cari rasionya. Cari rasionya. Berapa rasionya? A2 dibagi A1. A2 dibagi dengan A1. Berapa A2 dibagi A1? 1/7. 1/7 hasilnya. Jadi rasionya 1/7. Jika kita melihat apa di sini literatur gitu ya, literatur untuk geometri yang dikatakan konvergen itu kalau apa? Kurang dari 1. Nah, sekarang soal yang kita dapatkan ini dari 1 itu kurang atau lebih CR-nya? Kurang. Kurang. Maka kita katakan apa dia? Konvergen. Konvergen. Ya. Jadi harus ada pembuktiannya dikatakan konvergen. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada ya? Kan soalnya banyak ya minggu kemarin ya kalau tidak salah. Ada berapa soalnya? Sedikit. Banyak, Bu. Lumayan. Lumayan. Nah, bagaimana jika ini untuk yang soal yang ini ya? Nah, ini R-nya sudah. Kalau yang pangkat ini sudah yang pangkat. Terus yang harmonik, ini ya, yang harmonik. Kalau yang harmonik gimana yang harmonik? Contoh soal yang harmonik. Kita langsung saja masukkan nilainya ya kan? Ini yang harmonik divergen. Tahu dari mana dia divergen? Ini nih, yang harmonik ini. Bagaimana jika soalnya adalah sigma N dari 1 sampai hingga dari 1/N. Ini kalian mau menggunakan dengan cara apa? Integral. Integral, boleh. Berarti Sn? Integral dari 1 sampai hingga. Hingga dari 1/N dn. Hasilnya berapa? Hingga. Ini dulu ln N. N. Dari 1 sampai hingga. Maka ln berapa? Ln hingga. Ln hingga dikurangi ln 1. Kalau ln 1-nya ada, tapi kalau ln hingga ya hingga. Maka ini dikatakan apa? Divergen. Divergen. Jadi kalau harmonik-harmonik ini kita katakan divergen. Ya.
Dah, itu udah uji integral. Nah, sekarang ini yang keempatnya uji integral. Yang kelimanya atau E. Ini E. E ini adalah uji awal. Ya, uji bukan uji awal, uji limit ya. Uji limit. Nah, uji limit yang di sini untuk uji limit dari suatu jumlah baris, bukan barisan, jadi jumlah deretnya. Kalau kita mau mencari Sn, tapi dengan cara limit, jadi kita limitkan nih, n dari 1 sampai hingga dari an-nya atau un-nya di sini ya. Ini an-nya, tapi dari Sn, kita mencarinya Sn. Nah, yang ini untuk uji limit, apa perbedaan kalau uji, apa namanya tuh, di limit ya di baris ya kan, kalau di baris itu sangat berbeda dengan yang di jumlah baris kalau untuk uji limit. Kalau untuk uji limit di sini, ini yang ini, jika Sn-nya tidak sama dengan 0, ini kita katakan divergen. Jadi kalau ada namanya divergen. Kalau limit ya. Kalau n-nya Sn-nya sama dengan 0, Sn nih, Sn-nya. Sn-nya sama dengan 0, ini bisa jadi divergen atau konvergen. Nanti kita kalau ada 0, lakukan uji lain. Di sini lakukan uji lain. Ini lakukan uji lain. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya, sekarang kita lihat di sini. Udah, soal berapa sih tadi? 5, 6 berarti sekarang ya. Ke-6. Jika saya punya suatu deret, jumlah dari suatu deret, ini harus ada jumlahnya, jumlah dari suatu deret. Deretnya itu adalah n pangkat 2 ya, dibagi dengan 3n pangkat 2 plus berapa? N. Apakah dia konvergen atau divergen? Yang soal seperti ini, bisakah kita menggunakan integral? Bisa nggak kita gunakan integral? Bu, saya mau mencarinya dengan? Susah. Susah. Kenapa susah? Karena kalau integral, harus dimisahkan. Kalau integral, berarti n kuadrat, 3n kuadrat plus n, gitu ya. Berarti kalau saya misalkan ini mah contoh aja. Kalau saya mau misalkan ini, warnanya. Nah ini. Kalau saya mau misalkan ini adalah m, berarti m adalah n pangkat 2 plus n. dn-nya apa? dm-nya apa? 6n plus 1. 6n plus 1. Bisa mengeliminasi yang atas ini nggak? Enggak, Bu. Enggak. Makanya kita tidak menggunakan integral nih. Kalau menguji ini kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, kita tidak menggunakan integral. Jadi untuk mengujinya kita gunakan apa? Limit. Jadi ada yang kita bisa gunakan integral, ada yang susah kita menggunakan integral. Jadi kita gunakan limit saja. Berarti kalau begitu, bagaimana mengerjakannya? Sn sama dengan limit n menuju hingga dari n kuadrat per 3n kuadrat plus n. Apa yang dilakukan kalau dengan cara limit? Dari pangkat yang terbesar dari penyebut. Bagi dengan pangkat yang terbesar dari penyebut. Yos, saya tuliskan kalian yang menyebutkan. Limit hingga n kuadrat dibagi n kuadrat per dibagi limit
N menuju T hingga 3N kuadrat dibagi N kuadrat ditambah N per N kuadrat. Sama dengan 1 dibagi limit N menuju T hingga 3 ditambah 3 ditambah 1 apa? per N. Per N. Ya, kita masukkan limitnya. Berarti Jadi harus ada 1 per 3 plus 1 per T hingga hingga. Jadi hasilnya jadi berapa? 1/3. 1/3. Nah, kalau ada nilainya, ini berarti ada nilainya kan? Betul? Ya Bu, ada nilainya. Ada nilainya. Jika ada nilainya seperti ini, maka dikatakan konvergen atau divergen? Untuk yang ini nih, limit. Untuk yang limit ini, balik lagi limit. Nih, limit. Kalau yang limit, Divergen. divergen. Ini dikatakan divergen. Untuk yang limit ya, kita gunakan limitnya. Kalau ada nilainya, kita katakan divergen. Untuk yang limit. Bu, artinya apa sih Bu? Kok bisa yang ini nih ya. Yang ini mendekati 0, kalau yang ini divergen ada nilainya. Ini artinya kalau yang limit itu kan perubahan ya. Perubahan. Jadi kalau perubahan, atau saya tuliskannya di sini jangan SN ya, di sini nilainya ya ini kalau kalian ini kan berarti saya tulisnya limit aja. Limit N menuju T hingga dari AN-nya, kalau tidak sama dengan 0, kalau kalian pusing, ini limit N menuju T hingga sama dengan 0. Nah, ini. Jadi, kalau ini didapatkan adalah ada nilainya ya. Ada nilainya. Ini artinya kalau limitnya itu 0, berarti perubahannya itu nggak ada. Kalau nggak ada perubahan, berarti ya istilahnya konstan aja. Nah, kalau ini ada perubahan di sini. Ini kan ada perubahannya, jadi perubahannya. Di sini perubahannya. D limitnya, perubahannya. Jadi perubahannya ini ada di sini sepertiga. Nah, kalau ada perubahannya ada, artinya dia berdegradasi. Dia terus saja ada perubahan sepertiga gitu. Karena masuknya ke limit. Limit itu adalah mendekati atau perubahan yang ada perubahannya. Ya, perubahannya. Jadi kalau ini 0, kalau 0 artinya dia tidak berubah. Nah, kalau integral dia ketika dijumlahkan. Kalau limit beda antara limit dengan integral. Kalian kan waktu di DAS 1 kan belajar limit ya. Ketika kalian belajar limit, kalian kan akan dihubungkan dengan diferensial kan, perubahannya. Nah, ini juga sama. Jadi si limit ini didekatkan dengan perubahannya. Jadi di sini artinya kalau limit sampai T hingga sama dengan 0 artinya tidak ada perubahan. Jadi tidak ada perubahan tuh kalau memang suatu grafik gitu ya. Kalau mau dilimitkan itu dia konstan sekali, itu mendekati 0. Jadi tidak ada perubahannya. Jadi antara ini, kalau ini ada berubah tuh, ini berubah. Tapi kalau begini ini nggak berubah. Nah, ini nggak berubah. Walaupun sebenarnya nggak lurus. Kalau lurus banget kan sama dengan, nah ini nggak lurus, tapi mendekati gitu kan, mendekati ini artinya mendekati 0, ini tidak berubah. Nah, itu yang gunanya limit. Sampai situ ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Ada. Nah, sekarang kita lihat yang F. Kita sudah punya nih. Yang ini semuanya, yang ini nih. Deret geometri. Deret pangkat. Dan deret harmonik merupakan jembatan untuk menguji banding integral.
Kenapa? Karena di sini yang F itu untuk mencari konvergen dan divergennya dengan cara uji banding. Ya, minggu kemarin ini udah ya. Uji banding. Ada yang disebut dengan uji banding biasa. Nah, masih biasa lah, masih biasa. Apa itu uji banding biasa? Uji banding biasa itu menguji deret yang kita mau uji, ya ini uji deret dengan deret yang lain. Ya ini dengan deret yang lain. Uji banding biasa itu seperti apa? Jika ada suatu deret, deretnya itu lebih besar dari 0. Tapi si deret ini tuh lebih kecil dari deret yang lain. Jadi ini pengujiannya. Deret yang diuji bisa AN, bisa BN. Kalau deret yang diuji, ini nih, saya mau nyarinya seperti ini. Saya mau mencari AN. Ya, berarti kalau gitu saya harus tahu BN-nya dong. Jika jumlah dari deret BN dari 1 sampai tah hingga ini konvergen, maka AN-nya juga konvergen. Bu, saya mau nyarinya BN. Boleh. Kalau mau nyari BN, maka kita cari nih. Kita uji. Kita sudah tahu belum deret AN-nya, ya kan? Kalau deret AN itu divergen, maka kita katakan BN juga divergen. Ini untuk uji banding seperti ini. Uji banding biasa. Ya. Nih, kalau tidak salah minggu kemarin sudah belum soal-soalnya uji banding? Belum ya? Belum, Bu. Kita lihat saja dulu di sini. Minggu kemarin soalnya yang apa? Halo? Minggu kemarin soalnya yang tentang apa ya? Yang pangkat sama di integral, Bu. Oh, pangkat integral itu ya. Bentar, kita lihat dulu ini. Kita lihat soal ya. Bentar. Kita lihat soalnya. Mungkin halaman ini. Bukan. Kita lihat contoh soal. Sudah terlihat? Ya. Soalnya sudah terlewat. Nah, ini contoh soalnya. Nanti ini tugas ya. Ini tugasnya nomor 1 sampai nomor 10. Atau ini nomor 1, nomor 10. Atau mau ini sebenarnya ini banyak ini. Determinan atau nomor 11 sampai nomor 18. Halo? Nomor Ya, 1 Bu. sampai nomor berapa nih kalian yang mau kalian kerjakan?
Kalian mengerjakannya dengan nomor sampai nomor berapa? Mengerjakannya. Ini ya bisa 1 sampai 10 kali ya. Ini di tugasnya. Udah dulu. Udah di shoot? Udah, Bu. Jadi nomor 1 sampai 10, Bu. Ya, nomor 1 sampai nomor 10. Kalau yang faktorial itu gimana ini, Bu? Ya, nanti sekarang hari ini. Oke. Ya, ini sekarang diselesaikan karena hari ini harus selesai. Ya, kita mulai. Nih, ini udah masuk lagi ke slide ya. Nah, sekarang kita lihat nih uji banding. Uji banding biasa itu minggu kemarin sudah kan dibahas ya. Kita membandingkan, ya kan? Kita bandingkan nilai atau istilahnya variabel yang lain. Ini contoh soal berapa terakhir? 6. Sekarang 7. Ini 7. Sekarang kita soal nomor 7. Bagaimana jika satu soal sigma n dari 1 sampai t hingga, ini soalnya adalah n per 3n dibagi 2n plus 1 dn. Kok dn? Enggak ada dn ya. Apakah dia itu divergen atau konvergen? Kita mau lihat dengan banding. Kira-kira kalau saya punya soal seperti ini, enak tidak saya mengerjakan dengan cara integral? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Susah di 3 pangkat. 3 pangkat n-nya yang agak kita kesusahan. Kalau limit? Sama limit juga. Nah, sama limit juga. Ini agak kesusahan di sini, ya kan? Maka kita gunakan dengan cara perbandingan, ya kan? Kita gunakan dengan cara perbandingan. Nah, sekarang kalau kita melihat, kan soalnya sigma n dari 1 sampai t hingga dari n per 3n, 2n plus 1, gitu ya. Ini sama tidak kalau saya menuliskannya dengan cara 1, ini ya, belum. Sigma n plus 1 t hingga dari 1 per 3n dikali dengan n per 2n plus 1. Sama tidak? Sama, Bu. Sama. Kalau sama, nih kalau sama, maka yang lebih enak kita bandingkan, ini kan berupa nilai ya, ini nih. Yang ini berupa deret, yang ini juga berupa deret. Ya kan? Betul? Nah, Ya. yang deret yang kita maksud, bagaimana jika deretnya yang kita bandingkan hanya yang ini saja. Karena kalau yang ini, kita bisa cari nih dengan limit. Kalau yang ini kan susah kan, limit dengan integral kan. Jadi ini yang kita bandingkan. Bagaimana jika, kalau begitu, sigma n dari 1 sampai t hingga dari 1 per 3n, atau saya tuliskan, sama tidak kalau ini saya tuliskannya pangkat n dikali n per 2n plus 1. Sama tidak? Yang ini? Sama tidak? Pangkatnya di sini n. Karena kalau 1 mau dipangkatkan berapa tetap 1 kan? Iya. Nah, jadi bisa di sini kan? Bisa. Dengan 1 per 3 pangkat n. Ini yang kita bandingkan. Ini yang mau dicari dibandingkan dengan yang ini. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya adalah mana yang lebih besar? Apakah yang ini atau yang ini? Bagaimana jika n sama dengan 1? Berarti hasilnya berapa di sini? 1 per 3.
dikali 1/3. 3. Kalau yang ini? 1/3 aja. 3. Kalau 2? 1/9 dikali 1/5. Dikali 1/5. Sini? Iya. Ini 2. 2. Ini N-nya 2. Oh, ya 2. 2/5. 2/5. Di sini 1/9. Kira-kira mana yang lebih besar? Saya ganti. Yang merah kah atau yang biru kah? Yang hijau kah? Yang hijau. merah atau yang hijau? Yang Hijau. lebih besar? Yang mana? Yang hijau. Hijau. Sini. Ini lebih besar kan? Kalau ini lebih besar, maka ini kita katakan apa? Ini lihat di sini. Dikatakan apa? BN. BN. Berarti yang ini tuh BN. Dan yang ini tuh adalah AN. Karena BN yang jadi patokan, maka kita harus cari tahu nih, si BN ini konvergen atau divergen. Berarti 1/3 N ini, apakah dia kan BN nih, dia konvergen atau divergen? Berarti yang kita lihat ini apa? Deret apa? Geometri. Deret geometri. R-nya berapa? 1/3. 1/3. Ini geometri, ya kan? R-nya 1/3. Kalau R-nya 1/3, ini kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kurang. Kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, dia dikatakan apa? Konvergen. Konvergen. Berarti kalau begitu, karena BN-nya konvergen, maka AN-nya adalah konvergen. Udah ya? Ini kan minggu kemarin sudah ya? Sudah, Bu. Sudah selesai. Yang ini ini uji banding biasa, hanya repres saja. Sekarang FG. Sekarang yang G-nya. Uji banding limit. Uji banding limit artinya membandingkan juga, tapi dengan limit. Jadi AN itu harus lebih besar daripada 0, dan BN itu, ini bisa sama dengan ya, harus lebih besar. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena pembandingnya. Limit N menuju tak hingga dari AN dibagi BN. Ini hasilnya L. Ya, ini hasilnya L. Dibandingkan hasilnya L. Jika L-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari tak hingga, maka yang ini ya, ini kita katakan konvergen atau divergen. Ini bisa konvergen atau divergen. Tapi jika L-nya, ini L-nya ya, sama dengan 0, maka ini kita katakan konvergen. Yang ini. Kalau L-nya ada, nilainya tidak tak hingga, tidak 0 juga, maka kita katakan konvergen atau divergen. Nanti lakukan uji yang lain. Jadi itu uji banding limit tuh, seperti itu. Nah, sekarang contohnya, minggu kemarin kalau tidak salah sudah ya ini contohnya, atau kita lihat aja ini yang ini. Mana tadi? Yang limit. Nah, yang ini boleh lah. Yang ini contoh yang ini ya. Ini ya, ingetin contoh apa soalnya ya. Atau yang ini membaginya ini, atau kita ganti aja, nggak ada lagi ya. Kita ganti ini, kalau ini dibandingkan berarti bandingnya 1. Kita lakukan yang lain aja. Coba. Ini kita bandingkan karena kita membandingkan.
Ini contoh soalnya, contoh berapa tadi tuh? Contoh 7. Ini G ya, bukan 6. G. Ini contoh 7, ini contoh 8. Bagaimana jika sigma N 1 sampai tah hingga dari berapa? 3N min 5 atau ya 3N min 5 dibagi N kuadrat min N plus 2. Ini. Yang ini nilainya, si limitnya. Ini kita bisa pakai integral tidak? Susah, Bu. Susah. Kalau kita pakai limit bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi kita mau lihatnya dengan uji bandingnya aja. Kita lihat dengan uji banding ya. Kalau kita melakukan dengan uji banding, maka yang ini, kalau yang namanya uji banding itu, ini adalah N yang dicari, ini yang dicarinya. Ini AN ini ya, si AN. AN-nya ini yang dicari. Dan yang ini yang kita ketahui. Yang kita ketahui. Atau kita buat. Bukan kita buat. Kita buat. BN-nya dibuat. Dibuat sendiri ya. Atau membandingkan. Nah, sekarang yang ini. Karena ini adalah AN, maka kita harus cari ini AN kan. Maka kita harus cari BN-nya. BN-nya adalah menggunakan suku yang ada di sini saja, variabel yang ada di sini. Variabel yang ada di situ apa? 3. Variabelnya 3N ya, yang pembilangnya dan penyebutnya adalah N pangkat 2, ya kan? Jadi di sini 3 per N membaginya ya kan? Atau mau ditulis ini juga boleh, nggak usah sederhanakan, boleh seperti ini. Maka yang harus kita kerjakan berarti limit N menuju tah hingga dari AN dibagi dengan BN. Berarti AN-nya berapa? Limit N menuju tah hingga dari, yuk kalian yang menyebutkannya. Berapa? 3N min 5. Min 5 dibagi N kuadrat min plus 2 dibagi dengan 3N per N kuadrat. Ini sama dengan 3N min 5 dibagi N kuadrat min N plus 2 dikali dengan N kuadrat plus 3N pangkat 3N. 1 ya, 3N pangkat 1. Hasilnya limit N menuju tah hingga dari, kita kalikan 3N pangkat 3 min 5N kuadrat dibagi dengan 3N pangkat 3 min 3N kuadrat plus 6N. 6N. Ya kan? Nah, sekarang kalau begini, kalau sudah ini kan ini sudah ya, sudah pembandingnya sudah begini kan? Maka yang apa yang harus kita lakukan? Bagi dengan N limit terbesar. Limit terbesarnya yang mana? N pangkat 3. N pangkat 3. Berarti di sini 3N pangkat 3, maaf. N pangkat 3 dikurangi 5N pangkat 2 per N pangkat 3 dibagi dengan, ayo, berapa? 3N pangkat 3 bagi N pangkat 3. Terus? Min 3N kuadrat dibagi N pangkat 3. Ditambah 6N per N pangkat 3. Jadi hasilnya berapa di sini? Limit N menuju tah hingga di sini 3. Ini gitu ya? Ya. 5 per N dibagi limit N 3 dikurangi 3 per ya. N. Ini kok ada 3 dari mana yang 3? Oh ya, dikalikan ya. 3N, betul? Maaf, 3-nya di situ. 3, Ibu. Ini berapa? 3 per N.
3 per N, gitu ya? Iya. Plus 6 per N Kuadrat. kuadrat. Jadi hasilnya berapa? 3 dikurangi 5 per pangkat A hingga. Pangkat A hingga berarti 0 ya? Iya. 3 dikurangi 0, ditambah 0, berarti 3 tambah 3 sama dengan 1. 1. Karena dia 1, maka dia masuk ke bisa konvergen, bisa di pergen kan? Ya, bisa konvergen, bisa di pergen kan? Yang ini kan? Mana? Ini kan? Bisa konvergen, bisa di pergen kan? Ya, ini ya, betul? Betul, Bu. Nah, karena dia bisa di pergen, bisa konvergen, maka kita lihat lagi perbandingannya. Ini yang di sini itu, yang ini, yang ini tuh sama dengan 3 per, atau saya tuliskan bisa, ini ketiganya adalah konstanta, jadi 1 per N. Bisa nggak ini? 1 per N. Bisa, Bu. Nah, kalau 1 per N, ini masuknya kemana ini? Deret apa? Deret Harmonik. harmonik. Kalau harmonik itu dipergen atau konvergen? Divergen. Dipergen. Maka untuk yang ini, walaupun 1, kita katakan di pergen. Nah, ini saya memperlihatkan. Ada angka 1 lagi, tapi dia konvergen. Ya, 1 udah, ini sudah. Yang sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Sekarang soalnya yang seperti ini. Soal ini, ingat ya. Yuk, berapa soalnya? Nomor 9. Sigma N 1 sampai hingga dari berapa tadi? 3N min 5 ya? Ingat nggak? Ingat 3N min 5. Nah, ini terus. Per N kuadrat. Nah, di sini jadinya N pangkat 3 per N pangkat 2 plus N, contoh lah, atau kalaupun enggak, langsung aja di sini boleh. Plus 2 gitu. Boleh. Ini konvergen atau divergen? Gitu ya pertanyaannya. Soal yang ini, nih soal yang ini kan AN. Berarti BN-nya adalah 3N per N pangkat 3. Betul? Betul. Berarti kita cari nih si L-nya. Ini kan L ya. Ini nyari L. Berarti kita cari L-nya nih. L sama dengan limit N menuju hingga dari AN per BN. Berarti berapa? Yo, kalian tuliskan. Sebutkan. 3N limit. Per 3N min 5 per N pangkat 3. Dikurangi N kuadrat plus 2. Ini langsung aja dikali, langsung dibagi ya. Jadi N pangkat 3 per 3N. Betul? Ya. Ya. Jadi langsung aja kan ini kalau dibagi, jadi kan dibalikin ya. Ada yang tidak paham ini? Harusnya gini kan nih. Dibagi begini dulu, tapi kan nantinya terbalik jadi seperti ini kan? Ya. Nah, hasilnya berapa? Biar cepat aja. Limit N menuju hingga dari 3N pangkat 4 plus min 5N pangkat 3 per 3N pangkat 4 min 3N pangkat 3 terus plus 15N. Berarti dibagi berapa nih? Bagi N pangkat 4. Jadi 3N pangkat 4, N pangkat 4, 3N pangkat 3, N pangkat 4 dibagi dengan limit N menuju hingga dari 3N pangkat 4 per N pangkat 4, 3N pangkat 3 per N pangkat 4 ditambah 15N per N pangkat 4. Hasilnya limit N menuju hingga dari 3, 5 per N, betul? Per 3. Limit N menuju hingga dari 3 per 3 per N plus 15 per N pangkat 3.
3. Kita masukkan limitnya. 3 dikurangi 5 per tahingga 0 dibagi 3, 0 plus 0. Jadi hasilnya 1 kan? Ini juga 1. Ini juga 1. Berarti L-nya itu bisa konvergen, bisa divergen. Tapi kita lihat yang ininya nih. Kita lihat yang ini. Yang ini kalau kita sederhanakan jadinya apa? 3, 1 per N kuadrat. Kalau N kuadrat ini, dia kan P-nya berapa? Lebih dari 1. Lebih dari 1, P-nya 2. Kalau lebih dari 1, apa? Di sini nih, balik lagi ke sini nih. Konvergen. Nah, ini. Kalau lebih dari 1 apa? Konvergen. Konvergen. Maka, nah, yang ini adalah konvergen. Berarti kalau begitu si deret ini adalah konvergen. Jadi yang deret ini konvergen. Jadi makanya tadi saya katakan ini nilainya sama 1. Tapi kita lihat pembandingnya itu konvergen atau divergen. Kalau pembandingnya divergen, ya dia divergen. Ini sama 1 juga hasilnya L-nya. Tapi ketika pembandingnya konvergen maka dikatakan konvergen. Sampai situ ada yang ditanyakan? Ibu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, sok. Bu, yang tadi P sama dengan 2 itu dari mana tadi, Bu? Ini P sama dengan 2 yang ini. Ini P-nya nih. Saya beri warna ini ya. Ini nih. Atau saya beri warna ini. Ini nih. Nah. Ingat nggak? Coba kita lihat lagi. Nah, ini. P. P itu maksudnya pangkat, Bu? Pangkat. Baik, Bu. Bukan R ya. Ini nih, ini pangkat nih. Ini pangkatnya berapa di sini? Ini kan N. 1 per N. Berarti N ini pangkatnya berapa? Pangkat 1 kan ya? Ya, Bu. Nah. Kalau ini pangkatnya pangkat berapa? 2 kan? Nah, itu. Bisa diikuti nggak? Mau bertanya, Bu. Iya, sok boleh. Kenapa nggak langsung cari BN-nya aja gitu, Bu? Jadi langsung ketahuan jawaban. Kalau dicari BN-nya aja, boleh. Tapi kalau nanti hasilnya 0, kan kita nggak lihat. Iya, Bu. Kita nggak lihat. Nah, sekarang kalau mau dicari BN-nya, kita mau carinya dengan cara apa? Limit atau dengan cara perbandingan. Ini boleh kita bisa nih. Kalau kita bandingkan yang ini dengan yang ini, mau dibandingkan, Bu. Ini nih, kalau ini kan limit ya. Kalau ini, Bu, saya membandingkan yang mana yang besar, mana yang kecil. Maka menggunakan dengan uji banding biasa. Nih, yang kayak gini. Jadi nanti di dalam soal ujian itu, bisa kalian soalnya itu buktikan kalau deret ini konvergen. Atau kalau deret ini divergen. Dengan 3 metode. Maka kita lihat metode apa saja yang bisa. Atau gunakan untuk melihat konvergen dan divergen pada deret ini dengan 3 metode. Maka metode-metode yang harus kita gunakan. Sampai situ. Ada yang tanyakan dulu? Terima kasih, Bu. GH. Ini yang terakhir. Nah, ini yang rasio yang terakhir. Uji rasio. Namanya juga rasio, berarti dibandingkan ya. Namanya rasio berarti dibandingkan. Tapi kita membandingkannya dengan deret setelahnya. Ini biar kita beri notasi yang lain aja. Kita cari limitnya dari baris jumlah baris setelahnya dibagi dengan
baris saat itu. Ini kita tulis dalam bentuk row aja. Kalau tadi L, ini row, sengaja saya biar bedakan. Jika row-nya kurang dari 1, ini bisa aja nggak row ya, R atau apapun lah, pokoknya ini mah row, saya inginnya row. Jika kurang dari 1, maka dikatakan konvergen. Jika row-nya lebih dari 1, maka kita katakan divergen. Ini ya. Tapi jika row-nya sama dengan 1, kita lakukan uji lain. Nah, ini yang penting tuh ini. Kalau kurang dari 1, ya sudahlah. Kurang dari 1 mah langsung aja konvergen. Lebih dari 1, udah divergen aja langsung. Nah, sekarang kita mau melakukan ini. Ini seperti apa sih contohnya? Ini contoh soal berapa? 10 berarti ya. Contoh soal 10. Untuk contoh soal 10 ini, contoh saya punya uji nih, N sama dengan dari 1 sampai hingga 2N per N pangkat 15. Bisakah kita menggunakan limit? Limit bisa? Bisa. Susah ya. Susah. Integral. Ininya mah bisa, tapi pakai ini ya kan, pakai tangan. Limit, integral sudah. Kalau mau pakai perbandingan, boleh, tapi yang mau dibandingkan tuh yang atas atau yang bawah. Ya kan? Kalau yang ini, kenapa kita pakai perbandingan? Karena ini semuanya masih dalam bentuk satu deret kan? Ini nggak ada yang pangkatnya kan, pangkat ininya kan? Mana sih? Nah ini nih banding biasa. Ini yang banding biasa. Ini masih bisa nih, karena di sini N plus 2N plus 1 ini masih polinomial biasa, tidak ada pangkat ataupun tidak ada deret pangkat ataupun deret rasionya. Nah kalau ini hubungannya dengan deret rasio dan deret pangkat ini. Ini kan deret rasio ya, atau deret geometri ya. Kalau ini kan deret pangkat kan. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, maka kita harus cari, ini adalah AN. Maka kita harus cari AN plus 1-nya. Semua yang ada N-nya ditambahkan 1. Berarti kalau begitu, 2N plus 1 dan N plus 1 pangkat 15. Sampai sini, ada yang tanyakan dulu? Sudah ada? Nah, sekarang karena ini sudah seperti ini, maka kita cari nih row-nya. Row adalah limit N menuju hingga dari AN plus 1 per AN. Limit N menuju hingga dari ini nih, 2N plus 1 per N plus 1 pangkat 15 dibagi. Ini kan ya? Ini kan bisa saya tuliskannya begini. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, Bu. Atau bisa kalian masih pusing, berarti saya harus kecil-kecil nulisnya. 2N plus 1 per N plus 1 pangkat 15 dibagi 2N plus N pangkat 15. Gini ya? Sama dengan limit N menuju hingga dari 2N plus 1 per N plus 1 pangkat 15 dikali N. N pangkat 15 per 2 per N. Betul tidak? Betul tidak? Betul? Sekarang kita satu-satukan variabel yang sejenisnya. Ini bisa kita tuliskan limit N menuju hingga dari 2N plus 1 per 2N. Bisa? Dengan 15 terus. N pangkat 15 per
N plus 1 pangkat 15. Bisa nggak saya menulis seperti itu? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang kita masukkan nih nilainya. Kalau saya punya 2N plus 1, ini sama tidak dengan 2N dikali 2? Sama tidak? Sama, Bu. Sama kan? Ya. Betul? Berarti kalau begitu, terus yang satu lagi, yang ini, N per 1 per 15, ini pangkat. Plus 1. Saya cari. N plus pangkat 15 dengan N plus 1 pangkat 15. Sama tidak saya menuliskannya N plus 1 pangkat 15. Sama tidak saya menuliskannya seperti itu? Sama, Bu. Sama. Berarti kalau gitu saya tulis di sini gini ya. Limit N menuju tak hingga dari 2N kali 2 dibagi 2N. Yang ini? Ya. Ya. Dikali dengan N per N plus 1 pangkat 15. Sama? Sama, Bu. Yang ini bisa tereliminasi kan ya? Bisa. Nah, berarti hasilnya adalah limit 2. N menuju tak hingga dari 2 N plus 1 pangkat 15. 15. Betul? Betul? Ya, Bu. Ini hasilnya jadi berapa? 2, ini dibikin limit, ini dibikin limit. Berarti 2, ini dibikin limitnya gimana coba? Ini kan dibagi N ya? Iya, dibagi N. Berarti kalau limit 2, limit N dibagi N per N pangkat bagi N. 15. N dibagi N plus 1 kan ya? Jadi hasilnya 2, ini mah 2 mah tetap kan? Dikali 1. Ya kan? Satunya kenapa nggak per N, Bu? Hah? Ini kan ini kali 15 mah tetap, nanti aja terakhir 15. Tapi kan tetap aja kalau 1. Ini kan 1 dibagi 1, ini kan dibaginya pangkat tertinggi berarti bagi gini kan? Iya. Ini bagi 1 kan? Iya, Bu. Kalau ini 1 per N kan? Iya. Jadi 1 per N kan 0 kan? Jadi kalau Ya, gitu dituliskannya, ya bolehlah kalian menuliskannya begini. Ini 1 per 1 plus 0, gitu kan ya? Sama dengan berapa? 2. 2. Kalau 2, limitnya termasuk apa? Limitnya termasuk apa 2? Ini lihat row-nya. Row-nya berapa? Lebih dari 1. Lebih dari 1 divergen atau konvergen? Divergen. Divergen. Maka yang ini tuh masuk ke divergen. Karena 2. Sampai situ ada yang ditanyakan? Halo? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Sekarang kita lihat yang satu lagi yang faktorial. Jika saya punya N sama dengan 1 sampai tak hingga, dengan apa di sini tuh 3N per N faktorial. N faktorial itu maksudnya apa sih? N dikali N-1. Jadi kalau N faktorial itu adalah kalau 4 faktorial artinya 4 dikali 3 dikali 2. 3 kali 2 kali 1. Kali 1. Kalau saya punya 2 faktorial berarti 2 Kali kali 1. Ini faktorial ya. Nah, ini adalah
AN. Maka saya harus cari AN plus 1. Kenapa? Karena kalau saya mau mengerjakannya dengan limit, bisa tidak? Susah. Bisa. Kenapa? Karena ada faktorialnya integral. Bisa nggak? Nggak. Nggak bisa. Faktorial. Jadi kita ada faktorialnya. Jadi kita gunakan ini. Berarti 3N plus 1 dengan N plus 1 faktorial. Faktorial. Ini yang harus kita gunakan. Berarti kalau gitu, limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN. Ini sama dengan rho ya. Berarti limit N menuju tak hingga dari, ya dituliskan. Kalian sebutkan. 3N. 3 pangkat N. Terus? N plus 1. N plus 1 faktorial dikali dengan, langsung aja. N faktorial dikali dengan 3 per N. pangkat N. Nah, ini ya. Ya, Bu. Saya terangkan lagi di sini. 3N plus 1 itu sama dengan 3N kali 3. Betul? Betul, Bu. Nah, sekarang kalau N plus 1 faktorial itu sama dengan N faktorial dikali N plus 1. Sama tidak? Kan kalau N faktorial berarti N sampai ke N kan? Ya, Bu. Ini coba ini kan begini. Kalau ini sama dengan 3. 3. Berarti di sini berapa? 3, 2, 1. Betul? Ya, betul, Bu. Kalau yang ini sama tidak? 4 faktorial itu artinya 3 faktorial dikali 4. Sama tidak? Kan 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Ya kan? Ya, Bu. Kalau 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sekarang kalau 4 faktorial itu sama dengan 3 faktorial dikali 4. Betul tidak? Betul, Bu. Betul. Oh ya, sama. Sama ya? Ya, Bu. Berarti kalau begitu saya bisa menuliskannya begini kan? Limit N menuju tak hingga dari 3N plus 1 per 3N dikali berapa di sini? N faktorial per N plus 1 faktorial. Faktorial. Betul? Ini faktorialnya. Berarti kalau gitu, ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari 3N, 3 pangkat N dikali 3. N kali 3. 3N dikali 3 per 3N pangkat. 3 pangkat N dikali N. Dikali 3 dibagi 3N. Dengan N faktorial dan N faktorial dikali N plus 1. Ya kan? Ya, Bu. Sama kan? Hasilnya. Berarti berapa di sini? Limit N menuju tak hingga dari 3 dikali dengan 1 per N plus 1. Hasilnya kan? Karena ini dieliminasi nih. Berarti berapa? Jadi limit N menuju tak hingga dari 3 per N plus 1. Hasilnya berapa? Kita masukkan ininya jadi berapa? Tak hingga. 3 dibagi tak hingga berapa? 0. 0. Kalau 0 artinya apa? Ini divergen. Iya, kurang dari 1. Konvergen. Konvergen. Berarti ini konvergen. Udah, materinya sampai situ. Soal yang tadi dikerjakan dengan cara itu, gampang kan? Ayo. Ada yang tanyakan dulu nggak? Nanti ini udah di-upload lagi. Tapi mungkin di-uploadnya selama 2 jam. Saya nggak tahu kalian gimana ininya ngedownloadnya.
atau melihat di videonya. Ada yang tanyakan dulu nggak? Nggak ada kayaknya. Bu. Sudah paham semua? Insya Allah paham. Jangan-jangan yang paham cuma Hafiz aja, Faris aja. Yang lain gimana, Kemana ente yang lainnya? Paham, Bu. Paham, benar. Nih, alhamdulillah nih saya ada rezeki. Jadi saya bisa full menggunakan Zoom-nya. Beli di Zoom selama 2 jam. Ya, cuman kalian pulsanya aja lumayan. Minggu depan kita bahas tentang materi yang lain, tentang analisis vektor. Jadi deret sudah lupakan, sudah beres. Maksudnya dilupakan tuh bukan dilupakan, tidak ingat, tapi sudah selesai. Kita masuk ke deret, ke analisis vektor. Nanti di soal ujian, deret keluar lagi. Makanya sebelum selesai, ada yang ditanyakan dulu tidak? Soal-soalnya paham tidak? Atau istilahnya soalnya yang tadi sudah di shoot? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ada yang ditanyakan soal-soalnya? Atau ada yang ditanyakan dulu materinya? Udah beres sampai itu. Karena saya membahasnya sampai deret ini aja, deret positif aja. Tidak ada deret yang berganti tanda. Biasanya kan kalau deret ada yang positif, negatif, enggak. Itu deret harmoniknya saya enggak berganti tanda. Jadi semuanya yang positif saja. Karena biasanya berganti tanda itu di pangkat di minus 1 pangkat N. Nah, minus 1 pangkat N berarti ada penggantian positif negatif. Atau deret yang trigonometri. Nah, itu biasanya ada positif negatifnya. Tapi kita nggak sampai sana. Ada yang tanyakan dulu? Ada, Bu. Nggak ada. Paham semua ini? Benar paham? Ya, Bu. Insya Allah. Nggak tahu yang lain. Yang lainnya kemana itu yang lainnya? Paham, Bu. Paham? Ini yang perempuannya kemana ini yang perempuannya? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Terlalu cepat nggak? Kalau ada yang ditanyakan di sela-sela, atau saat saya nanya, ini 2 dari mana? Langsung aja, Bu itu dari mana? Gitu. Jangan sampai, ya tadi seperti tadi temannya, Bu P itu dari mana? P itu pangkat, nah itu harus seperti itu ditanyakannya, karena kalau tidak, kalian akan, maksudnya kalau kalian malu, ya pasti akan sesat aja nanti ke sananya. Tapi kalau ditanyakan, saat itu juga kan kalian ingatnya saat itu juga kan, biasanya seperti itu. Ini kemana sih ini perkara itu ditanyakan. Ya, karena setiap orang pasti kan ada loss-nya ketika melihat kan. Nah, itu langsung ditanyakan. Ada yang tanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak ada, perkuliahannya sampai sini saja ya. Kita ketemu minggu depan dengan materi baru ya. Ya, Bu. Jangan lupa dengan soal-soalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.